Perkenalkan, nama saya Marsha Elizabeth Mamuko dengan NIM 2206 1102 0690. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan strategis. Pendahuluan. Dalam suatu organisasi di perjalanan keorganisasiannya agar berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan suatu proses-proses untuk memutuskan program yang telah dibuat dan akan dilaksanakan oleh sejumlah sumber daya. Maka dari itu perlu dibuat perencanaan agar semua keputusan yang telah dibuat berjalan dengan lancar. Organisasi yang cukup besar biasanya terdiri dari satu kantor pusat dan beberapa unit bisnis yang tersentralisasi. Dalam organisasi semacam itu, perencanaan terjadi di kantor pusat maupun di unit bisnis. Berbeda dengan organisasi yang kecil, terutama yang tidak memiliki unit bisnis, maka proses tersebut hanya melibatkan eksekutif senior dan staf perencanaan. Dalam organisasi yang sangat kecil sekali, proses tersebut mungkin hanya melibatkan kepala eksekutif. Untuk memikirkan masa depan suatu organisasi, manajer yang kompeten akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Hasilnya mungkin berupa pemahaman informal mengenai arah masa depan yang akan diambil dan entas tersebut. Atau mungkin juga berupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik mengenai bagaimana untuk sampai ke arah sana. Pernyataan formal dari rencana tersebut disebut sebagai rencana strategis, dan proses pembuatan dan revisinya disebut perencanaan strategis. Yang pertama, misi dan berbagai tujuan dalam perencanaan strategis. Misi adalah pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk panduan bekerja karyawan dan pemimpin organisasi, serta membantu mengukur apakah perencanaan strategis telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depan. Jika perusahaan mengalami perubahan atau pergeseran bisnis yang besar, sangat masuk akal untuk merevisi pernyataan tersebut agar selaras dengan nilai dan sasaran perusahaan. Perencanaan strategis merupakan aktivitas manajemen bisnis yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Yang pertama, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah hal yang harus direncanakan berdasarkan visi. Yang kedua, tujuan tahunan. Selain membuat rencana jangka panjang, penting juga untuk menentukan tujuan tahunan. Sebuah perencanaan strategis yang baik perlu membuat beberapa objektif tahunan yang mendekatkan bisnis pada tujuan akhirnya. Tujuan ini harus spesifik, terukur, bisa dicapai, realistis, dan berbasis waktu. Yang kedua, tipe-tipe tujuan dan proses penetapan tujuan.
tipe tujuan. Suatu kepentingan dalam perilaku untuk mencapai tujuan organisasi dapat ditelusuri pada berbagai penulisan teori manajemen. Terdapat 5 tipe-tipe tujuan menurut sudut pandang bagi mereka yang berkepentingan seperti masyarakat, langganan, investor, eksekutif, puncak, atau yang lainnya. Berikut 5 tipe tujuan tersebut. Yang pertama, tujuan kemasyarakatan. Yang kedua, tujuan keluaran atau hasil. Yang ketiga, tujuan sistem. Yang keempat, tujuan produk. Dan yang terakhir, tujuan turunan. Proses penetapan tujuan. Proses penetapan tujuan merupakan suatu usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Berikut beberapa unsur-unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan suatu organisasi. Yang pertama, barang dan jasa. Yang kedua, kebutuhan konsumen atau langganan. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, kelangsungan hidup. Yang kelima, pelayanan manajemen. Yang keenam, konsep diri. Ketiga, bidang-bidang tujuan dan pengembangan tujuan dalam perencanaan strategis. Tujuan dari perencanaan strategis adalah untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. A. Bidang-bidang tujuan. Menurut Peter Drucker mengidentifikasikan ada 8 bidang pokok di mana organisasi perusahaan harus menempatkan tujuan, yaitu yang pertama, posisi pasar, yang kedua, produktivitas, yang ketiga, sumber daya fisik dan keuangan, yang keempat, profitabilitas, yang kelima, inovasi, yang keenam, prestasi dan pengembangan manajer, yang ketujuh, prestasi dan sikap karyawan, dan yang ke-8 terakhir, tanggung jawab sosial dan B. Pengembangan tujuan dalam perencanaan strategi. Secara umum, tujuan dari pengembangan organisasi perusahaan adalah agar organisasi dapat merespon dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perusahaan industri atau pasar dan kemajuan teknologi, termasuk perubahan yang ingin dilakukan. Selain tujuan di atas, berikut adalah 4 tujuan pengembangan organisasi lainnya. Yang pertama, sebagai alat dalam mengidentifikasi perubahan. Yang kedua, mempromosikan dan mengelola pertumbuhan. Yang ketiga, mendukung inovasi produk. Dan yang terakhir, menganalisis proses kerja. Bagaimana mengembangkan tujuan perencanaan strategis? Dalam perencanaan strategis, diperlukan beberapa proses untuk mengembangkan tujuan perencanaan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi perencanaan strategis. Yang kedua, kumpulkan orang dan informasi. Yang ketiga, lakukan analisis SWOT. Yang keempat, merumuskan rencana strategis. Yang kelima, jalankan rencana strategis. Yang keenam, pantau performa terus-menerus. Yang ketujuh, rencana strategis pemasaran. Dan yang terakhir, rencana strategis IT. 4. Manajemen by Objective atau MBO. A. Pengertian dari manajemen by Objective. Manajemen by Objective atau MBO atau manajemen by Objective atau manajemen sesuai objektif
objektif adalah suatu proses persetujuan terhadap objektif di dalam satu organisasi sehingga manajemen dan karyawan menyetujui objektif ini dan memahami apa posisi mereka di dalam organisasi tersebut. B. Langkah-langkah kerja dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, tahap persiapan. Menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan. Yang kedua, tahap penyusunan. Mengaplikasikan 5W tambah 1H. Poin pertama, menjabarkan tugas pokok, fungsi, dan rincian tugas perpustakaan. Poin kedua, menentukan hasil akhir yang ingin dicapai, tujuan atau goals. Yang poin ketiga, merumuskan keadaan sekarang. Dan poin keempat, mengidentifikasi dan mengantisipasi masalah atau hambatan-hambatan yang mungkin timbul dan kemudahan-kemudahan. Dan poin yang terakhir, menuliskan rancangan tujuan manajemen atau MBO dengan ketentuan bahwa rencana tujuan itu. Yang ketiga, langkah-langkah penyusunan rencana. Rencana yang efektif adalah dengan mencari dan menentukan secara cermat jawaban terhadap 6 pertanyaan 5W tambah 1H. C. Konsep dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bagian atau bawahan. Yang kedua, perencanaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, standar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, prosedur untuk mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan. D. Sistem manajemen by objektif yang efektif. Yang pertama, komitmen pada program. Yang kedua, penetapan tujuan manajemen puncak. Yang ketiga, tujuan-tujuan perseorangan. Yang keempat, partisipasi. Yang kelima, otonomi dalam implementasi rencana. Dan yang terakhir, peninjauan kembali prestasi. E. Kelebihan dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, program MBO memberi kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, program MBO membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan. Yang ketiga, program MBO meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan. Yang keempat, program MBO membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. Yang kelima, program MBO membuat proses manajemen lebih wajar dengan memusatkan pada suatu pencapaian. Yang keenam, MBO memiliki manfaat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Yang ketujuh, MBO mampu membantu terciptanya suatu perencanaan yang efektif, juga terbukti mampu melakukan pengendalian yang efektif. Dan yang terakhir, membuat proses evaluasi secara efektif yang dilakukan para manajer. F. Kekurangan dari sistem manajemen by objektif. Yang pertama, kelemahan yang melekat pada proses MBO dalam konsumsi waktu dan biaya yang besar. Yang kedua, dalam hal pengembangan dan implementasi program-program MBO. Yang ketiga, MBO terlihat sekilas sangat sederhana, namun di balik kesederhanaannya membuat para manajer MBO harus benar-benar memahaminya, sebab jika tidak, maka mereka akan sulit menjelaskannya kepada bawahan. Yang keempat,
manajer tidak mampu menyesuaikan diri dengan MBO. Dan yang keenam, MBO juga ditemui kesulitan dalam menetapkan tujuan-tujuannya. Yang ketujuh, bagi organisasi yang menggunakan MBO, penetapan tujuan biasanya dilakukan untuk jangka pendek yang kurang dari setahun. Dan yang ke-8, penerapan MBO juga menyebabkan ketidakluasan dalam hal perubahan sasaran dibandingkan konsep manajemen lainnya. Analisis SWOT. A. Pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terjadi di dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. B. Faktor-faktor dalam analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Yang kedua, kelemahan. Yang ketiga, peluang. Dan yang terakhir, ancaman. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi ini yaitu dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis itu merupakan hal yang sangat penting untuk setiap perusahaan untuk memulai suatu kegiatan perencanaan dan cara atau strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai perusahaan tersebut. Perencanaan strategis bermanfaat untuk membangun suatu perencanaan, membangun manajemen, dan dapat memancing manajemen untuk berpikir jangka panjang.